Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru bunda. Perkenalkan, nama saya Fahrul, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sindoeto Batam, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama Pak Andi Fareza, SPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Sindoeto Batam. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi kali ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran yang akan dilakukan nanti, agar tentunya pembelajaran yang dilakukan bisa lebih siap, ya, bisa lebih mantap dan bisa memberikan pembelajaran yang baik pada murid. Baik, saya akan memulai percakapan kita. Baik, selamat siang Pak Andi. Siang Pak. Ya, gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Baik Pak Andi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan kegiatan sebelum observasi kegiatan kelas. Tentunya ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan ke Pak Andi terkait dengan persiapan sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Kira-kira sudah bisa dipersiapkan Pak Andi. Ya, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang Pak Andi akan lakukan di pertemuan pada saat observasi ini? Baik Pak Harul. Ya. Untuk pertemuan pada saat untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada proses pembelajaran nantinya, yaitu di mana siswa dapat menerapkan konsep matriks, di mana siswa dapat menerapkan penjumlahan matriks, pengurangan matriks pada kaitannya dengan masalah-masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Pak Andi angkat di sini adalah berbicara tentang matriks. Ya. Oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran ini, pada saat observasi pembelajaran nanti, kira-kira aspek apa saja nanti yang akan Pak Andi coba kembangkan pada saat proses pembelajaran? Jadi untuk aspek yang akan saya kembangkan nanti pada proses pembelajaran, saya lebih tekankan pada aspek keterampilan, Pak. Aspek keterampilan. Ya. Kenapa saya mengambil aspek keterampilan sebagai ruang lingkup pengembangan dari proses pembelajaran saya? Saya pikir karena makna dari kita belajar itu siswa bisa mengartikan ketika apa yang diajar di kelas itu bisa diterapkan di dalam dunia nyata. Oke. Jadi saya kira aspek keterampilan ini perlu perlu mendapatkan penguatan dari saya sebagai pengajarnya, agar proses pembelajarannya itu bermakna, Pak. Oke. Ini pertanyaannya bersambung Pak, terkait dengan aspek keterampilan yang akan coba Bapak kembangkan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Ini terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya, yang ini kemudian nanti sangat berikatan dengan pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya yakni bagaimana kemudian strategi yang Pak Andi akan terapkan dalam pembelajaran pada saat observasi nanti. Mungkin saya akan berbicara terkait bagaimana model yang diterapkan, terus seperti apa metode pembelajaran yang Bapak lakukan. Mungkin Bapak bisa gambarkan seperti apa? Jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah saya susun sebelumnya, nanti pada proses pembelajaran pada materi matriks ini saya akan menggunakan model kooperatif. Jadi nanti siswa akan saya bentuk dalam kelompok kecil yang heterogen gitu, Pak. Kemudian untuk metode di sini saya gunakan
nanti pada saat model cooperative learning yang diintegrasikan dalam kegiatan kerja kelompok Pak. Oke, bagaimana kemudian nanti Bapak secara real di lapangan menerapkan karena Bapak kan ingin menggali aspek dari keterampilan. Kira-kira model seperti apa nanti yang Bapak lakukan di lapangan dalam menggali aspek keterampilan ini? Kalau kita lihat dari model pembelajaran kooperatif. Jadi sebelum kita lihat pada aspek keterampilan siswa, jadi di bagian kognitif, jadi kita pastikan betul bahwa siswa yang kita ajar itu konsep penjumlahan dan pengurangannya sudah betul-betul bagus, ya. Sehingga ketika nanti kita sajikan masalah dalam proses pembelajaran kita, nanti dalam proses pembelajaran ini Pak, saya akan berikan lembar kerja untuk didiskusikan di kelompoknya. Tentunya berisi masalah-masalah penerapan dari konsep penjumlahan dan pengurangan matriks ini. Jadi dapat saya simpulkan beberapa hal nanti yang akan ini Bapak akan mencoba menerapkan model cooperative learning yang kemudian menggunakan beberapa metode, ya, diantaranya tanya jawab, diskusi, terus ada pembimbingan terhadap murid dalam kelompoknya masing-masing. Juga nanti akan Bapak menggunakan LKPD dalam proses pembelajaran cooperative learningnya sebagai media pengembangan. Ini menarik sekali Pak. Jadi kira-kira kapan Pak Andi akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Untuk pembelajaran terkait matriks ini akan saya lakukan pada hari Rabu Pak. Hari Rabu Ya, Pak. Iya. Rabu tanggal 7 Januari. Oke. Berarti insya Allah kegiatan observasi ini akan dilaksanakan hari Rabu Pak. Pada jam berapa itu? Di situ jam ke-3-4. Oke, jam ketiga sampai jam 4. Oke Pak Andi, berarti insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di hari Rabu pada kegiatan observasi kelas. Dan insya Allah nanti kegiatannya akan dilanjutkan dengan kegiatan percakapan pasca observasi. Oke, baik Pak Andi, terima kasih atas waktunya siang hari ini sudah mau berbagi dengan saya terkait dengan persiapan pembelajaran di kelas. Baik, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita belajar, maka kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, jadi Bapak akan menjadi kehadiran sekalian. Agus, Aisyah, Alisa, Alia Ananda, Aprilia, Nur Sabika. Terima kasih atas kerja semuanya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang matriks. Jadi mari kita amati video yang Bapak tayangkan pada hari ini. Jadi Bapak minta perwakilan dari siswa untuk menanggapi, ya. Ya, video yang Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Adapun materi kita pada hari ini yaitu matriks. Ini merupakan materi dari kelas 11. Matriks. Jadi apa sih arti dari matriks ini?
Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari M kali N elemen, atau biasanya isinya itu adalah berupa bilangan yang disusun dalam M baris dan N kolom. Lalu, untuk matriks ini sendiri, simbol matriks itu menggunakan huruf kapital. Contohnya di sini adalah matriks A dan matriks B dibuat dalam bentuk huruf kapital. Lalu, untuk ordo matriks adalah banyak baris dan kolom pada matriks. Contohnya adalah matriks A, M kali N. M kali N ini merupakan ordo dari matriks A, di mana M itu menandakan banyaknya baris dari matriks A, dan N ini menandakan banyaknya kolom pada matriks A. Itulah arti dari M kali N, yaitu baris kali kolom, yang menandakan berapa banyakkah baris maupun kolom pada suatu matriks. Adapun bentuk umum dari suatu matriks yaitu, contohnya, huruf kapital ini merupakan arti dari matriks A, atau namanya adalah matriks A. Sedangkan untuk 4 kali 3 ini merupakan ordo dari matriks A, yang menandakan bahwa di sini ada 4 baris dan 3 kolom anggota dari matriks A. A sampai L ini merupakan elemen-elemen dari matriks A, atau anggota dari matriks A. Untuk ABC ini merupakan baris pertama dari matriks A. Kemudian DEF ini merupakan baris kedua. GHI ini merupakan baris ketiga. Dan JKL ini merupakan baris keempat. Ingat ya bahwa baris itu selalu mengarah secara horizontal. Sedangkan kalau yang vertikal seperti ini, A, B, G, dan J ini merupakan kolom pertama. Kemudian B, E, H, K ini merupakan kolom kedua pada matriks A, dan C, F, I, L ini merupakan kolom ketiga pada matriks A. Karena kita sudah mengenal mana baris dan mana kolom pada matriks A. Itu berada di baris dan kolom keberapa? Sekarang kita tandai. Yang ditanyakan di sini adalah E. Maka kita lihat E ini terletak di baris keberapa? Nah, di sini ya, E terletak di baris kedua. Lalu kita tandai lagi, E itu terletak di kolom keberapa? Iya, E terletak di kolom kedua. Maka E ini berada di baris kedua, kolom kedua. Kemudian G, jika yang ditanyakan itu adalah G, maka kita tandai lagi di sini manakah baris dan kolom pada urutan G. Kita lihat G ini terletak pada baris ketiga dan kolom pertama. Maka G ini di baris ketiga, kolom pertama. Selanjutnya adalah jadi 2 kali 3. Berarti banyaknya baris dan kolom yang mula-mula pada matriks tersebut setelah ditranspos itu akan menjadi kebalikannya. Misalkan di sini ada 3 kali 2, maka setelah ditranspos dia akan menjadi 2 kali 3, di mana mula-mula 3 baris 2 kolom akan berubah menjadi 2 baris 3 kolom. Perubahan lainnya terletak di sini ya. Ada baris berubah menjadi sebuah kolom, di mana penulisan awal mulanya kita buat menjadi baris itu akan menjadi kolom nantinya. Jadi kita tinggal mengubah posisinya saja. Itu tidak hanya berlaku untuk 5 dan 2 saja, tetapi juga untuk 4, 1 dan 3, 6. Coba perhatikan di sini. Video mengenai tentang konsep matriks dan transpos matriks. Oke, sekarang akan Bapak tanya kembali, Bapak uji, Bapak minta perwakilan dari siswa untuk menuliskan 1 buah contoh matriks. Ya, coba. Siapa yang mau coba? Oke, Muhammad Isa. Silakan.
dirumuskan oleh salah satu pematikannya. Itu merupakan matriks yang berordo 3 kali 3. Minta satu orang lagi perwakilan untuk membuat matriks transpos dari matriks A. Transpos dari matriks masih ingat apa tadi itu transpos? Perubahan letak elemen Baris jadi kolom. ya, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Fadila. Oke. Ya, tepuk tangan dulu untuk masih memberikan satu buah contoh matriks dan mencoba untuk mentranspostasinya. Oke, jadi adik-adik benar seperti itu ya. Ketika kita disuruh menuliskan sebuah matriks, ini salah satunya matriks yang berordo 3 kali 3. Matriks yang mempunyai 3 baris dan 3 kolom. Kemudian untuk mentransposkannya kita cukup menukarkan posisi baris menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom pertama, seterusnya baris ketiga menjadi kolom ketiga. Oke. Jadi adik-adik, hari ini Bapak akan membagi adik-adik ke dalam kelompok. Silakan menyelesaikan. Perhatikan dulu terkait tugas yang akan Bapak berikan hari ini. Hari ini kita lanjut pada materi tentang penjumlahan matriks, ya, tentang penjumlahan matriks. Misalkan kita punya matriks A yang berordo 2 kali 2. Ini masih ingat ya? Garisnya ada 2. Tuliskan entry-nya A11, A12, A21, dan matriks B dan 2. B11, B12, Sekarang dari kedua matriks ini kita akan mencoba menjumlahkan. Matriks A kita jumlahkan dengan matriks B. Jadi kita tulis seperti ini. A matriks A ditambah B. Kita tulis kembali dulu entry matriksnya. A11, A12, A21, A22 tambah dengan B11, B12, B21, B22. Oke. Jadi untuk aturan menjumlahkannya yang kita perhatikan adalah entry matriks yang seletak. Misal seperti ini. Posisi A11 maksudnya ini entry-nya berada pada baris pertama kolom. Ini kita jumlahkan yang entry-nya sama. Berarti kita harus jumlahkan dengan B11 gitu. Gitu juga A12. Berarti kita jumlahkan dengan B12 dan seterusnya. Jadi A11 ditambahkan dengan B11. Terus A12 itu kita jumlahkan dengan B12
Gitu ya. Nah, jadi seperti ini aturannya. Jadi kalau matriksnya sudah berisi bilangan, kita tambahkan saja berapa hasilnya begitu ya. Nanti hasilnya berapa? Inilah yang menjadi hasil penjumlahan antara matriks P dan matriks B. Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum Bapak bagikan tugasnya? Oke. Nah, sekarang akan Bapak bagikan tugasnya. Di sini ada matriks yang tapi entry-nya belum lengkap. Nah, Bapak minta dilengkapi dulu, kemudian dijumlahkan ya. Dilengkapi masing-masing matriksnya dan didiskusikan ya. Sama seperti dia. Lihat yang seretak. Ada yang ditambah. Yang sama yang serentak. Ya Pak. Jadi yang kosong ini silakan untuk melengkapi. Ya. Angka yang model begitu, ini kan sembarang angka itu 3, 4, 5, 6 kan. Nah, bisa angka negatif, positif, negatif. Nah, ya. Oh, tidak mesti. Ya lengkapi saja pakai dengan berapa. Nanti kalau sudah lengkap masuk ke ini kan sudah lengkap entry-nya begitu kan. Setelah dilengkapi Ini nama kelompok nanti kalau sudah lengkap semua entry ini tapi Pak, kan itu Bapak bilang semuanya kayak sama tujuan. Sudah juga. Iya dia guna. Oh. Kalau dia guna dia itu sama semua. Oh iya, mana dia guna? Iya, itu juga P. Iya, yang penting dia penulisan matriks itu. Jadi sudah paham tadi ya? Berarti ini boleh pakai bilangan. Oh iya, barang boleh
tapi nanti saja. Kalau sudah jadi matriksnya, intinya ya belakang ada masalah yang terletak. Kan kayak kemarin pas ada yang bapak kami identitas toh dia taruh itu abad bilang simbolnya itu tidak boleh pecah. Berarti ini bisa digunakan simbol identitas juga. Ini saja nggak pertama bilang sana. Iya, ini saja, mungkin bisa sebenarnya bisa, cuma ini lengkapi saja untuk anu ini masalah ini lengkapi saja dia punya matriks ini entry-nya baru nanti jumlahkan dia tambah. Ini kan sudah bapak tulis beta juga. Untuk ke depannya bisa jadi bebas mau pakai huruf titik untuk identitas bisa. Iya dijumlahkan. Nah, menjumlahkan ada masalah. Ini kan acaranya kan otomatis kan. Berarti Oh itu satu. Ya langsung. Ya isi bilangan saja. Oke, baiklah adik-adik, untuk diskusi kelompoknya dicukupkan. Sekarang Bapak minta perwakilan kelompok untuk mengutarakan hasil pekerjaannya. Minta kelompoknya minta, silakan. Untuk kelompok yang lain, diperhatikan temannya menjelaskan dan ditanyakan apa yang tidak dipahami dari hasil penjelasan temannya. Ya Pak. Boleh? Oke. Silakan Rita. Jadi teman-teman di sini kelompok kami memilih angka ini dan di sini menambahkan itu ketahui saja begini. Nah, untuk menambahkannya lagi itu untuk P pada baris pertama dan kolom pertama itu ditambahkan dengan matriks I di kolom pertama dan baris pertama juga seperti 1 ditambah 20. Kemudian yang di baris pertama dan di kolom kedua ditambahkan pula dengan di baris pertama di kolom kedua yaitu 12 ditambah 0 dan ditulis seterusnya. Selanjutnya kita jumlahkan dan dapat hasilnya 21, 12, 21 dan 11. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Pak. Silakan. Ada? Sudah jelas? Oke. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk kita semua. Pesan Bapak, hati-hati nanti pada saat mengoperasikan ya. Nah, karena di sini kalau masalah konsep penjumlahannya sudah benar semua. Yang dijumlahkan itu yang seletak. Nah, hanya saja hati-hati pada saat menjumlahkan. Ketika mungkin nanti kayak entry-nya ada yang negatif. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, oh ya, ada yang Bapak lupa. Mari perhatikan dulu. Ada yang harus yang penting kita perhatikan itu ketika kita menjumlahkan sebuah matriks. Kapan matriks itu bisa dijumlahkan? Perhatikan dulu ordonya. Bagaimana kedua matriks atau lebih itu bisa dijumlahkan?
Coba perhatikan di bagian ortonya. Nah, ini kan ortonya matriks 3 kali 3 itu matriks T kan? Dijumlahkan dengan matriks ortonya berapa? Nah, sekarang pertanyaannya kapan matriks itu bisa dioperasikan seperti penjumlahan? Iya. Apabila ordo matriks yang kita jumlahkan itu sama, jadi bisa kita jumlahkan. Kalau tidak sama, oke, itu yang harus adik-adik pegang konsep untuk menjumlahkan dua matriks. Jadi tidak mesti dua matriks, bisa sampai 3 matriks, 4 matriks. Yang penting diperhatikan yang dijumlahkan itu yang seletak. Paham ya? Oke. Sebelum kita akhiri, Bapak minta perwakilan kelompok untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Bapak minta 1 orang siswa merefleksi seluruh kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi saya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan saya bisa tahu cara menggunakan matriks. Itu saja. Terima kasih atas refleksinya dari adik Muhammad Ihsan. Sekarang sebelum kita tutup, Bapak minta 1 orang siswa lagi untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini terkait tentang operasi penjumlahan matriks. Silakan. Kesimpulan dari saya bahwa pengoperasian matriks dilakukan ketika ordernya sama. Cara menjumlahkannya, Terus cara menjumlahkannya yaitu dari baris 1 dijumlahkan ke kolom 1. Iya, sebentar. Ya, sebentar. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol untuk kita semua. pada hari ini Bapak harapkan untuk di rumah materinya diulangi kembali, ya. Pak.